Pernahkah terbayang seandainya kita berada di posisi Presiden Jokowi? Seorang yang mempunyai kekuatan, seorang yang mempunyai kekuasaan, namun selalu diserang dan difitnah secara membabi buta dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sering kita mendengar ungkapan, Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Terus bombardir saya dengan Jokowi itu sebenarnya gini, pokoknya yang rusak-rusak gitu ya. Saya malah ketawa gitu ya. Presiden goblok, istananya menjadi istana iblis. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Difitnah, diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Berarti rumor yang mengatakan Jokowi adalah PKI tidak perlu kita lakukan lagi. Sama difitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana. Walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Jadi tuh gue ngeliatnya kan orang kok bisa sih kayak begini gitu. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Rezim ini pembohong, presidennya pembohong, pejabatnya pembohong, menterinya pembohong. Oh, mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak saudara, pala dari kaki, kaki dari kepala. Karena agama itu kan alat untuk mencandu orang paling enak, paling gampang. Agama, atas nama agama, menyebarkan hoax itu baunya anyir. Tapi kalau dibungkus dengan agama seolah-olah wangi. Karena itu banyak hoax atas nama agama. Ketika kita mendengar nama seorang Jokowi, Presiden Indonesia yang di satu sisi sangat dibenci oleh para pembencinya, dan di sisi lain dia juga sangat dicintai oleh rakyat yang mendukungnya. Pandangan ekstrim masyarakat yang berbeda terhadap sosok seorang Presiden Jokowi inilah yang diakui atau tidak menjadi salah satu penyebab atas keterbelahan masyarakat atau polarisasi yang sedang melanda negeri ini. Secara garis besar, ada 3 golongan masyarakat yang saat ini saling bergesekan ketika bicara tentang polarisasi yang sedang terjadi. Yang pertama adalah golongan pencinta NKRI. Golongan ini sesungguhnya adalah kelompok paling besar di antara ketiganya. Keberadaan mereka tidak begitu terlihat karena mereka lebih memilih diam menjadi silent majority. Mereka hanya akan berbicara bahkan bergerak ketika ancaman dari golongan anti-NKRI dianggap sudah berbahaya dan mengancam negeri ini. Golongan ini juga seringkali terlihat sebagai kelompok pendukung pemerintah yang militan. Hal itu dikarenakan golongan anti-NKRI seringkali gerakannya menyerang pemerintah, namun tujuan sesungguhnya adalah jelas ingin menghancurkan negara. Dan kita berusaha memposisikan diri pada golongan ini meskipun kita akan dicap sebagai buzzernya pemerintah dan sebagainya. Yang kedua adalah kelompok pendukung Presiden Jokowi yang militan. Mereka biasanya akan membela secara membabi buta apapun keputusan Presiden Jokowi. Mereka tidak pernah melihat celah dan kekurangan sedikit pun dalam sosok seorang Jokowi. Sehingga mereka sangat militan dan membela dengan begitu mati-matian ketika ada pihak lain yang berusaha mengkritik, apalagi berusaha menyerang dan menjatuhkan martabat Jokowi sebagai seorang Presiden RI. Yang ketiga adalah antitesa dari kelompok pendukung Jokowi. Mereka adalah golongan anti-NKRI sekaligus pembenci Jokowi. Kenapa kelompok anti-NKRI dan pembenci Jokowi ini kita satukan dalam satu golongan? Jelas karena para pembenci Jokowi telah menjadi alat serta kekuatan bagi kelompok anti-NKRI untuk menghancurkan negeri ini. Kelompok ini menganggap Presiden Jokowi adalah sebagai musuh utama bagi mereka. Presiden yang satu ini dianggap telah menghalangi gerakan mereka untuk menghancurkan negara dan membentuk pemerintahan khilafah. Usaha mereka yang sudah dimulai sejak 20 tahun terakhir membangun kekuatan. Oleh Presiden Jokowi, kekuatan-kekuatan tersebut dihancurkan begitu saja dalam waktu yang tidak begitu lama. Dendam kesumat inilah yang membuat mereka begitu membenci dan memusuhi Jokowi. Mereka tidak bisa melihat sedikit pun kebaikan dari sosok Presiden Jokowi di mata mereka. Yang ada hanyalah keburukan, dan keburukan semuanya. Kebencian dan dendam kesumat yang telah menguasai hati serta jiwa mereka, seolah menutupi hati nurani dan akal sehatnya. Sehingga kini mereka tidak mampu lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah meskipun itu dalam pandangan agama.
Kutukan, caci makian, fitnahan seolah menjadi hal yang lumrah dan sudah menjadi syariat yang wajib dilakukan dalam ajaran agama mereka, ajaran Islam yang mulia. Oleh mereka seolah dirubah sedemikian rupa dari yang semula mengajarkan tentang rahmat dan kasih sayang menjadi ajaran yang begitu brutal dan mengandung unsur kebiadaban, yang mana Islam dan Nabi Muhammad sungguh tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang. Jangan terpengaruh golongan di luar NU. Jangan ikut-ikutan gerakan di luar NU. Dalam banyak hal pada nggak benar. Presiden goblok, istananya menjadi istana iblis. Kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu kayaknya banci tuh. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Sering berbohong di bidang medsos. Hoak, orang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, dibilang PKI, tapi itulah mereka sukanya lek nggak berbohong nggak melebu swarga. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali kayak gitu, pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Ya untung ini hidup di eranya Pak Jokowi. Coba kalau ini eranya Pak Harto, kalian sudah lenyap dari kemarin, nggak tahu di mana. Caci maki dan fitnah yang bertubi-tubi menjadi ajang tersendiri untuk perang narasi bagi para pendukung dan pembenci Presiden Jokowi. Bagi para pembencinya, caci maki dan fitnahan wajib untuk mereka hembuskan sebagai upaya untuk mendegradasi kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Dan bagi para pendukungnya, cacian dan fitnahan tersebut wajib mereka lawan sebagai wujud dari kecintaan serta dukungan moral kepada sang presidennya. Namun di balik semua itu, baik bagi para pembenci dan pendukungnya serta bagi kita semua bangsa Indonesia, pernahkah terlintas di pikiran kita seandainya kita yang berada di posisi Presiden Jokowi? Jokowi dan kita adalah seorang manusia biasa yang pasti mempunyai amarah. Dia bukan seorang nabi yang tidak mempunyai batas kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. Pernahkah terfikir jika kita yang berada dalam posisi Presiden Jokowi, seorang penguasa, panglima tertinggi angkatan bersenjata, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, kemudian ada orang yang menfitnah kita, memaki-maki kita, menjatuhkan martabat pribadi beserta keluarga kita, maka apa yang akan terjadi kepada mereka semua? Mungkin 98% dari kita, jika kita yang berada dalam posisi Presiden Jokowi, dengan kekuatan dan kekuasaan yang kita punya, hati kita sudah pasti akan dibutakan dengan kekuasaan tersebut, dan sudah pasti kita akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, beserta semua keluarganya tanpa ada sisa. Jika Presiden Jokowi menyerahkan semuanya kepada hukum, sehingga hukuman bagi mereka begitu ringan dengan masuk penjara sekian bulan saja. Mungkin jika kita yang berkuasa, dengan kekuasaan yang kita punya, kita bisa menghabisi mereka semua beserta keluarganya, tanpa ada jejak sedikit pun yang tertinggal bahwa kita yang melakukannya. Namun untungnya seorang Jokowi itu bukan kita, sehingga hal tersebut tidak terjadi, hingga mereka semua tetap hidup aman dan sentosa. Dari sini kita bisa melihat ada sisi lain yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dia yang sering dituduh sebagai PKI justru mempunyai kesabaran luar biasa seperti mewarisi kesabaran Nabi, daripada seseorang yang mengaku cucu Nabi tapi sifatnya seperti iblis yang jauh dari sifatnya Nabi.